benar atau salah, tapi respon hatimu. Kalau respon hatimu benar, maka engkau akan melihat bahwa ini bagian dari proses yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupmu untuk menjadi seperti Yesus. Amin, saudara. Seperti Yesus. Sehingga orang akan lihat, oh, Kristus yang tidak kelihatan muncul dalam diri si cantik Yedida. Amin. Saya berharap setiap kita akan mengalami seperti itu. Kalau jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji sebagaimana yang disampaikan oleh Allah kepada Abraham. Amsal pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-6. Amsal pasal 16 ayat yang ke-6. Saya ajak saudara baca bersama-sama. Bagaimana Allah membentuk umatnya untuk menjadi setia. Amsal 16 ayat yang ke-6. Baca sama-sama dengan saya. 2, 3. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Dengan takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jadi bagian kita mengampuni, selain mengampuni, kita juga proteksi hidup kita supaya tidak jahat. Supaya tidak apa, saudara? Pikiran dan hati ini supaya didapati sebagai orang yang jahat. Untuk melepaskan pengampunan itu satu hukum tersendiri. Tapi hukum yang kedua adalah bagaimana menjagai hati ini dengan kewaspadaan supaya tidak didapati sebagai orang yang jahat di mata Tuhan. Anda bisa menyembunyikan diri menggunakan topeng. Satu teman saya, bukan teman, ponakan saya. Aku mau jadi, kamu lihat keadaanku sekarang nih. Dulu aku melakukan ini karena papi mamiku. Dulu aku melakukan ini karena yiyiku, eyangku. Tapi sekarang kamu lihat aku yang sesungguhnya. Belgedes, saudara. Menurut saya, kalau kita mau menguasai diri dan menyadari betapa hidup kita itu mengerikan, kita akan berkata, bagian pengampunan, melepaskan pengampunan, tetapi juga tetap menjagai hati ini, jagai pikiran ini, supaya tidak didapati sebagai pribadi yang jahat di mata Tuhan. Karena sikap takut akan Tuhan akan menjauhi segala kejahatan. Terakhir, saudara, terakhir. Sekali lagi, bukan benar atau salah, tapi respon hati kita. Anda bisa menemukan kesalahan banyak orang, menunjuk kekeliruan orang lain, menunjuk akan kelemahan orang lain. Tapi respon hatimu bagaimana? Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Saya minta teman-teman pemain musik menyiapkan hati untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan. Yeremia pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-24. Kita baca sama-sama. Tetapi siapa yang tahu bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Mengenal aku bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan, saudara. Waktu Tuhan melihat hati kita, karena Anda dan saya ada di dalam Kristus, maka kita ini diajarin untuk bermegah oleh karena mengenal Tuhan. Mengenal akan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Tuhan. Mengenal akan kasih setia Tuhan. Mengenal akan
keadilan Tuhan, mengenal kebenaran-kebenaran Allah. Sehingga Anda dan saya disebut sebagai orang yang disukai oleh Tuhan. Saya berharap di hari yang kedua tahun yang baru ini, kita sedia menjadi lebih dewasa untuk kita didapati oleh Tuhan sebagai orang yang berkenan di hatinya. Saya ajak saudara sekalian untuk menyambut firman Tuhan dengan satu pujian. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, kau terbit sebagai terang pagi, menyinari langkahku. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam setiap jalan hidupku. Ku akan tetap setia dalam jalan terang. Saudara, kalau Anda menyadari akan kasih setia Tuhan pada masing-masing hidup kita, kita akan berkata, Engkau Tuhan hebat, yang oleh karena kemurahan-Mu saja kami berkata ini tahun kasih setia Tuhan, di mana Dia mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni akan pelanggaran-pelanggaran kita. Bahkan Dia melupakan sekecil apapun kejahatan-kejahatan kita. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap pagi. Saat jalanku buntu, saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, gelap sekelilingku, kau terbit bagai terang pagi, bagai terang pagi, menyinari langkah. Yesus, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam setiap jalan hidupku. Ku akan tetap setia dalam jalan terang-Mu. Siapkan perjamuan kudus kita. Kita mau percaya setiap orang yang dengan segenap hati menerima akan tubuh dan darah Tuhan dengan layak, maka Alkitab berkata kalau dosa-dosanya diampuni, kalau orang itu sakit maka sakit penyakitnya disembuhkan. Pada saat Anda dengan sungguh-sungguh hati menyadari akan kekurangan kita dan kita berdoa, maka Tuhan itu setia dan adil. Dia mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, bahkan menjauhkan kejahatan kita sejauh timur dari barat. Hari ini sebelum Anda dan saya menikmati akan tubuh dan darah Tuhan, izinkan Tuhan mengoreksi hatimu yang paling dalam. Apakah benar Anda adalah orang yang percaya kepada Tuhan? Dan Anda berkata, terima kasih Engkau telah membeli hidupku dan lunas dibayar. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Engkau Tuhan yang hidup di dalam aku. Aku percaya aku adalah milik kepunyaan-Mu. Sebagaimana perkataanmu, ya Kristus Yesus Tuhan, tatkala aku adalah milik kepunyaan-Mu, maka aku adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Dan hari ini Engkau meteraikan janji itu kepadaku dengan menerima tubuh dan darah Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa tubuhnya adalah benar-benar makanan dan darahnya benar-benar minuman. Hari ini kita percaya tatkala kita makan tubuh Tuhan, maka kita satu dengan pribadinya. Walaupun kita dipecah-pecah oleh karena pikiran dan hati pemberontakan kita, kita disatukan oleh kasih setia Tuhan itu. Hari ini Tuhan, kami terima tubuh-Mu yang Kau katakan benar-benar makanan. Hari ini kami mau percaya tubuh-Mu Tuhan yang menyatukan kami yang terpecah dengan pribadi-Mu yang kudus itu. Kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh-Mu Tuhan menundukkan dagingku. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan tubuh Tuhan bersama-sama. Demikian juga dengan darahnya. Alkitab berkata, darahku adalah darah perjanjian yang baru, yang dimeteraikan oleh karena kasih dan inisiatif Tuhan sendiri. Tatkala engkau menerima, meminum darahku yang benar-benar minuman, sama seperti aku disatukan dengan Bapa, demikian juga engkau satu di dalam aku. Katakan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk darah-Mu. Darah-Mu Tuhan menundukkan jiwaku. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum darah Tuhan bersama-sama. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi
kasih Tuhan, kami sudah dengar kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur. Ketika ditaburi benih firman-Mu akan bertumbuh dalam hidup kami. Buat pikiran dan hati kami rela untuk dibentuk, dibongkar oleh Engkau sendiri Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus untuk meresponi dengan benar setiap ketika Engkau membongkar hati kami. Supaya bukan respon yang salah, tapi respon yang benar yang boleh kami tunjukkan di hadapan Engkau. Mampukan setiap kami Roh Kudus, berkati setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu itu boleh sungguh bertumbuh dalam hidup kami, menjadi kehidupan yang berkenan di hati Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tadi malam itu, enggak malam, sore saya itu lagi ingatkan, iya hari ini tahun baru ya. Kita biasanya memberikan ayat spesial seperti yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Ketika saya sedang berdoa, saya mau lakukan sesuatu, tiba-tiba sudah dikasih caranya, itu ya. Cara yang seperti tidak biasanya ya. Jadi ini digital. Nah, ini kan sekarang lagi zaman-zaman digital, jadi kita juga harus lebih maju ya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Jadi nanti saya akan Bapak Ibu bawa HP semua ya. Ya, sekarang boleh dibuka ya dengan baik ya. Nanti yang tidak punya HP atau yang mungkin agak sedikit kesulitan, nanti akan dibantu oleh ketua MPP-nya atau boleh nanti saya bantu, boleh juga gitu ya. Caranya ini kemarin sore saya dapatkan gitu ya, luar biasa nih, dapat ayat dan saya itu saya sedang pikirkan, tiba-tiba celeng gitu ya. Saya buka HP-nya Pak Tri, karena nih HP saya lagi ada sedikit masalah kemarin sore. Tahu-tahu saya ambil HP, tiba-tiba ada sesuatu cara yang luar biasa gitu ya. Langsung saya coba untuk diri saya sendiri. Nah, nanti seperti ini ya. Sebelum kita buka masing-masing ayat spesial yang Bapak Ibu dapatkan, kita berdoa dulu ya. Saya kasih tahu caranya seperti ini. Semua boleh pegang HP-nya ya. Yang tidak membawa HP tidak apa-apa. Nanti Bapak Ibu juga akan tetap dapat berkat mungkin dari keluarganya yang tidak membawa HP. Kalau tidak, boleh datang ke ketua MPP-nya. Kalau tidak ada ketua MPP-nya, boleh datang langsung ke saya ya. Jadi ini caranya, saya akan kirimkan ke grup saja ya. Jadi enggak satu-satu. Bapak Ibu yang sudah tergabung di grup JKI Jiklajaan Satelit Manyaran ya. Jadi nanti Bapak Ibu lihatnya di grup ya, untuk mendapatkan ayat spesial ya. Ini ayat ini akan terus seperti itu gitu ya. Sama dan ada namanya. Nama Bapak Ibu sekalian jemaat, di situ namanya tertera seterusnya ya. Nah, udah saya kirim di grup ya. Jadi kalau belum bergabung sebentar ya, sabar ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa ya. Saya jangan dimarahi gitu ya. Nah, ini udah saya kirim ke grup, langsung diklik di situ. Ada terimalah ayat emas tahun ini sebagai tuntunan firman Tuhan sepanjang tahun 2022. Nah, ini kan Bapak Ibu mengerti di screenshot dan di situ sudah ada namanya, langsung otomatis ada namanya. Jadi saya juga sudah lakukan itu ya, dan ayatnya itu tidak berubah-berubah. 3 kali saya klik ayatnya sama gitu ya, dan ada namanya. Klik di situ ya, sudah dilakukan semua, klik ya, udah ya. Ya, HP-nya dibuka, saya kirim di grup dulu ya. Ya. Kemudian setelah diklik dan ketemu, ya saya rasa Bapak Ibu pinter-pinter lah. Kalau belum bisa enggak apa-apa, enggak usah khawatir ya.
Nanti ada ketua MPP, dan kalau nggak datang boleh ke saya atau siapapun yang bisa membantu, ya. Di situ ada ayat emas, ada namanya diklik, ya, namanya diklik. Nah, tulis namanya masing-masing, ya. Jangan tulis nama orang lain, ya, namanya masing-masing. Kalau nanti ada orang lain mau pakai HP kita untuk ini bisa, ya, tidak usah khawatir. Tulis namanya, sudah. Saya nulis namanya nih, Olga Wauran, karena nama Olga banyak, jadi Olga Wauran cuma satu di seluruh dunia. Ya, Olga Wauran, ya. Dan saya yang ada tulisan bawah ambil, ya, semua sama ya, tinggal diklik. Nah, itu ada, pilih aja, ada kotak-kotak yang bertaburan ke bawah, pilih, terserah, langsung cek gitu ya. Kalau, nah, dapat semua? Dapat, iya. Jadi ini sama, Olga Wauran, ya. Efesus 3 ayat yang ke-20. Itu ayatnya sama, ya. Olga Wauran, di situ ada namanya. Sudah semua ya? Nah, di situ saya baca ya, ini untuk punya saya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Itu ayat saya ya. Nanti Bapak Ibu pasti beda-beda. Ya, sudah dapat semua ya? Yuk, kita akan berdoa bersama-sama. Kalau belum dapat tidak apa-apa, ya. Kalau belum bisa tidak apa-apa, ya. Sekali lagi itulah ayat yang kita dapatkan pada pagi hari ini, di mana Tuhan berbicara kepada kita. Jadi ini pembagian ayatnya lain daripada yang lain, berbeda daripada biasanya digital, ya. Sudah dapat semua ya? Yuk kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan, terima kasih untuk satu ayat yang sudah Engkau nyatakan secara pribadi kepada masing-masing kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami menghidupi ayat ini dan kami bisa melakukan dengan kekuatan firman-Mu, kekuatan yang dari Engkau sendiri. Tolong setiap kami supaya kami belajar menghormati firman-Mu dan kami tidak pernah menjadi jemaat anak-anak-Mu yang melawan kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, terima kasih Engkau sudah berbicara secara pribadi kepada setiap jemaat-Mu Tuhan, pada setiap kami. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, terima kasih. Kalau itu satu pesan, satu teguran, satu janji-Mu, kami percaya boleh jadi di dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya serahkan pada Pak Tri, saya mengucapkan terima kasih ya kepada pelayan-pelayan Tuhan. Setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, kita sudah membuat struktur tentang pelayanan gereja kita. Karena harus ada itu, ya. Dan di sini saya selaku koordinator keseluruhan, ya, koordinator keseluruhan di gereja ini. Boleh dikatakan wakil daripada Pak Tri ya, saya membantu karena itu yang Tuhan taruh di hati saya. Saya sudah pegang sekolah, sudah luar biasa, urusannya banyak, tapi saya berdoa Tuhan beri kepercayaan saya untuk bisa membantu suami saya Pak Tri untuk melayani di gereja ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat Bapak Ibu pelayan-pelayan Tuhan yang sudah membantu untuk melayani di gereja GKI Kerajaan Satelit Manyaran. Saya percaya apa yang sudah dilakukan tidak pernah sia-sia. Mungkin rencana Januari kita akan pembaharuan lagi, ya.
Jadi saya tidak tahu, saya akan berdoa, terutama juga Patri sebagai gembala sidang akan berdoa untuk kita buat struktur yang baru. Memang kita membuat struktur tidak bisa banyak orang hadir ya. Di situ ada beberapa teman-teman juga kita akan konsultasi juga dengan yang di pusat ya. Nanti kalau diizinkan akhir Januari ya ada struktur yang baru dan nanti siapa kita akan lihat ke depannya. Sekali lagi terima kasih buat semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah membantu kami dengan luar biasa, dan juga terima kasih untuk jemaat Tuhan yang semakin setia di masa pandemi ini. Saya tahu itu bukan masa yang mudah, tapi Bapak Ibu tetap setia di online ataupun ketika ini sudah mulai offline yang masih usia lansia belum bisa ibadah, tapi Bapak Ibu tetap setia. Saya bersyukur sekali bahwa di tahun ini saya masih bisa melihat Bapak Ibu sekalian masih tetap dengan Tuhan, masih tetap ada dalam Tuhan, tidak ada yang mundur, tidak ada yang murtad, tidak ada yang ada di dunia lain ya, tapi Bapak Ibu tetap ada dalam kehendak Tuhan. Sekali lagi tetap semangat, tetap setia, kita memasuki tahun yang baru. Jadi saya selaku koordinator seluruh dari gereja di sini, terutama di ibadah ya, semuanya dan beberapa koordinator lainnya, saya sangat berterima kasih. Kita akan melakukan tugas kita yang baru nanti lebih semangat lagi, dan mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada sesuatu yang tidak berkenan buat Bapak Ibu sekalian yang bersama-sama di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apa pengumuman? Mari kita akan dengar pengumuman terlebih dahulu lewat tanggal 8 Januari jam setengah 5 sore. Jadi jamnya lebih gasik daripada kebaktian youth umumnya. Dan Natal akan diadakan di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak yang seusia youth atau teman-teman youth yang belum sempat hadir ke kebaktian youth, boleh saya undang untuk datang ke ibadah Natal bersama kami besok, sekali lagi hari Sabtu tanggal 8 Januari jam setengah 5 sore di tempat ini. Dan kita juga ada dress code, pakai baju warna putih. Kalau misalnya nggak punya warna putih gimana Kak? Nggak apa-apa, datang aja gitu. Terus di Natal ini kami mewajibkan untuk anak-anak youth yang mau hadir harap mendaftar lebih dahulu ke teman kami Angel atau Reva. Kalau misal enggak tahu Angel atau Reva yang mana, boleh langsung ke saya. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. mungkin lewat seperti online gitu bisa ya. Oke, saya belum tahu, jadi saya perlu tanya. Iya, ada Google Form-nya, nanti di-share. Oke, saudara dapat ayat ya? Sudah dapat ayat ya?
Ayat saya berbunyi begini, ini koyoke medeni nih. Ini perkataan Daud kala dia dimusuhi sama orang Filistin. Alkitab berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Siapa berani melawan saya? Saya rasa enggak ada ya, lawannya Tuhan sendiri. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk karya besar yang Tuhan telah tunjukkan kepada kami. Bahkan tahun-tahun yang Tuhan izinkan kami lalui. Engkau Tuhan yang telah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini Engkau yang mengajari kami melihat kebaikan-kebaikan apa yang telah Engkau ungkapkan. Kalau sampai hari ini kami belum melihat, buat kami melihat supaya kami sadar bahwa hari-hari yang telah Engkau ciptakan itu baik adanya. Bahkan ke depan di tahun yang baru ini Engkau Tuhan sebagaimana telah melayani, mengerjakan, menyertai, bahkan mempersiapkan, menyediakan segala keperluan kami. Kami tetap percaya Engkau yang menyediakan itu, memampukan setiap kami mengucap syukur senantiasa oleh karena anugerah-Mu, membawa hati kami memunculkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan penguasaan diri, serta buah-buah yang dimana Tuhan rindu untuk Engkau nyatakan, sehingga orang-orang lihat bahwa kemurahan-Mu yang lebih dari hidup menudungi hidup kami. Terima kasih Bapa. Saudara, kedangkan tangan-Mu, pulanglah dengan membawa berkat yang datang dari Allah Bapa. Kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan dan penyertaan Roh Kudus yang membawa engkau mengalami pengalaman-pengalaman yang baru dengan Tuhan, yang membuat matamu melihat betapa dahsyat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyediaan Tuhan itu, hingga hatimu meluap dengan syukur dan berkata bahwasanya kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin, amin. Yesus memberkati.